Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang tema UAS semester ini, yaitu temanya itu tentang penugasan, mempresentasikan, kemudian melaporkan hasil analisis perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian terhadap hasil di job sheet yang disediakan. Penugasannya itu tentang melakukan pelaporan pada penelitian. Sini petunjuk umumnya itu pelajarilah soal penugasan dan instruksinya. Bekerjalah dengan memperhatikan jadwal, peralatan utama dan bahan disediakan masing-masing siswa. Terus galilah informasi dan referensi yang lebih banyak dari internet. Selama mengerjakan tugas, kalian harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Terus ketika mengoperasikan laptop, patuhilah prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Ya. Terus selama bekerja dengan laptop atau komputer, senantiasa menyimpan dokumen itu secara berkala, mencegah terjadinya kehilangan atau kerusakan dokumen. Selanjutnya terus melakukan backup hasil kerja ke hard disk atau penyimpanan data online. Terus untuk mendapat hasil UAS yang terbaik, pahamilah dan terapkanlah pedoman pensekoran tugas laporan portofolio. Terus lakukan sikap kerja dengan baik dengan baca, pahamilah materi, belajar tentang materi. Terus soal ujian, tentukan penilaiannya dengan cermat sebagai bentuk sikap gemar membaca. Tanyakan kepada guru, pada Bapak, ketika terdapat hal-hal yang kurang dimengerti dan kurang difahami. Perbanyak referensi dan informasi terkait tema ujian. Kerjakanlah tugas berita soal dengan penuh ketelitian. Nah, di sini kisi-kisinya itu yang akan diuaskan itu, yaitu materinya itu tentang mendemonstrasikan praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Ini yang perlu kalian perhatikan, soal dan lembar kerja yang harus kalian pahami. Kalian itu melakukan mendemonstrasikan praktik perlindungan dan penegakan hukum, keadilan dan kedamaian yang baik. Yang pertama ini adalah menstimulus mereview materi yang berkaitan dengan tema. Jadi hukum merupakan suatu yang dibuat oleh pihak berwenang atau pemerintah dari suatu negara yang berisi aturan dan norma yang diterapkan guna menciptakan kedamaian dan ketertiban di negara tersebut. Jadi ini pentingnya hukum. Terus jika hukum dapat ditegakkan, maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, di sini pentingnya hukum, pentingnya perlindungan hukum, pentingnya penegakan hukum. Ada namanya supremasi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Terus faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, hukumnya, aturannya, penegakan hukum, masyarakatnya, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, kebudayaan, yakni sebagai hasil karya. Nah, ini adalah materi yang berkaitan dengan tema. Nah, soalnya itu adalah kalian fahami dan cermati link yang Bapak berikan. Kalian tonton videonya, permasalahannya seperti apa. Ya. Nanti kalian tonton, kalian simak, terus kalian catat. Tugas kalian itu adalah tentang menjelaskan masalah yang terjadi pada perlindungan dan penegakan hukum
berdasarkan video. Ini nomor 1 dan nomor 3 itu sama, ya, jawabannya juga sama. Terus menjelaskan itu artinya itu adalah kenapa itu bisa terjadi, bagaimana itu bisa terjadi, kenapa ada namanya peraturan seperti itu. Contohnya kalau di dalam video itu ada namanya razia. Akhirnya anak-anak sekolah itu terkena razia. Kenapa anak-anak itu terkena razia? Kenapa, apa yang mendasari anak-anak itu katakanlah tidak mengenakan helm, terus membawa motor tidak membawa SIM atau tidak mempunyai SIM? Terus apa dasarnya polisi untuk menilang? Nah, di sini ada upaya perlindungan. Nah, apa alasannya? Terus mengapa permasalahan tersebut bisa terjadi? Yang nomor 2. Permasalahan terjadi itu kenapa sih? Nah, baru yang nomor 4 itu nanti kalian simpulkan. Kalian catat dan kalian buat PowerPoint-nya. Nanti kalian catat di job sheet-nya. Terus pertama di PowerPoint, ya, PowerPoint itu PowerPoint-nya itu 10 slide, terus dengan template-nya template BI, ya kan. Terus itu yang pertama. Yang kedua itu kalian mengetik di Microsoft Word, ya kan, dengan marginnya itu 3333 dengan hurufnya Times New Roman, spasinya 1,5, diberikan halaman paling halaman bawah bottom, ya. Nah, situ. Terus di Word itu tulis identitas, mata pelajaran, nama kalian, kelas kalian, KD-nya apa, KKM-nya berapa, tahunnya tahun berapa. Terus hari atau tanggal itu berisi mengenai kapan praktik dilaksanakan. Apa? Contohnya kalau praktiknya itu ya berarti pas presentasinya. Terus yang ketiga latar belakang tujuan itu sama. Itu tidak usah kalian tulis, tetapi kalian sudah ada di ke-1 dan ke-4 sampai ke kesimpulan. Nah, di sini ya 1 dan 2. Tujuannya itu apa? Nah, pokoknya berkaitan dengan isinya, tentang ada yang pertanyaan yang tadi 1 sampai 4 itu berkaitan dengan ada hakikat hukumnya, perlindungan hukum, peran lembaga penegak hukum, dinamika pelanggaran hukum dan peran peserta masyarakat, sampai juga menganalisis. Dan penutup dan kesimpulannya berisi penjelasan bagaimana penjabaran kesimpulan dan sarannya. Tolong nanti ada kasarannya. Nah, di sini kalian mengumpulkan hasil praktik videonya. Bukan praktik video, maaf. Ini mengumpulkan hasil mengumpulkan hasil pelaporan kalian berbentuk Word, ya. Itu contohnya. Terus langkahnya apa? Kalian harus mengunduh soal pada aplikasi di Bismart, ya. Terus memahami pelajaran soal, mengamati soal yang diberikan, carilah referensi sumber materi, ya. Terus ada namanya penilaian. Nah, di sini penilaian bisa kalian lihat ada namanya keaslian, kesesuaian, kualitas dan waktu. Nah, ini ya. Ini adalah tentang sistematika tugas ujian akhir semester. Jika kalian kurang paham, kurang dimengerti, nanti bisa tanyakan kepada Bapak. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.